Sebagai seorang researcher, salah satu tantangan terbesar kita ketika kita melakukan riset kuantitatif adalah ketidakcukupan respondennya. Jadi biasanya responden itu hanya melihat kuesioner kita, kemudian menjawab beberapa pertanyaan, dan dia meninggalkan kuesioner kita tanpa menyelesaikan menjawab pertanyaan hingga selesai. Nah, berikut beberapa trik yang biasa saya gunakan ketika menyusun kuesioner agar meminimalisir responden yang tidak menyelesaikan pertanyaannya. Yang pertama berkaitan dengan data identitas atau profil si responden. Biasanya kita menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden itu yang itu tidak kita butuhkan untuk kita analisis juga nantinya. Misalnya saja saya menanyakan tentang siapa namanya, alamatnya di mana, itu kan tidak kita gunakan dalam proses analisis. Makanya sebenarnya dalam menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan profil atau identitas si responden, tanyakan yang penting saja. Contohnya di sini saya cuma butuh data usianya, makanya saya akan menanyakan tentang usianya saja. Buat apa menanyakan namanya sementara namanya juga tidak saya butuhkan dalam proses analisis. Adapun di sisi responden sendiri, mereka itu cenderung tidak ingin memberitahukan identitasnya, terutama kepada orang yang tidak mereka kenal. Identitas ini bisa namanya, alamatnya, dan juga nomor teleponnya. Dan keseringan kita menanyakan hal tersebut, padahal itu tidak kita butuhkan juga. Ini yang kalau misalnya kita track, biasanya responden itu banyak meninggalkan kuesioner pada saat dia hendak menjawab pertanyaan di seputar profil atau identitas. Kemudian yang kedua, untuk meminimalisir mereka tidak menyelesaikan pertanyaan juga, maka pertanyaan yang kita buat itu sepadat mungkin dan hanya menanyakan apa yang penting untuk kita ketahui. Jadi menyusun kuesioner itu tidak berdasar pada keingintahuan semata dari si peneliti atau keingintahuan dari si stakeholder. Tetapi kita harus melihat juga apakah ketika data tersebut kita kumpulkan, itu memang akan ada action item yang akan kita lakukan berkaitan dengan temuan tersebut. Jadi kita fokusnya itu adalah menanyakan apa yang penting dan memang bisa dieksekusi setelah kita melakukan riset. Kenapa? Karena pertanyaan yang panjang itu akan membuat responden itu akan gugur di tengah-tengah. Yang ketiga, kalau misalnya memang kita butuh informasi tentang kontaknya atau nomor HP-nya, maka biasanya itu saya akan taruh atau simpan di belakang. Kenapa? Dengan kita menyimpan di belakang, maka di mindset responden itu adalah mereka sudah menyelesaikan banyak pertanyaan intinya, sehingga chance mereka atau kemungkinan mereka untuk memasukkan nomor telepon itu bisa lebih besar. Yang kedua adalah kalau misalnya kita simpan di belakang, maka responden itu sudah mengetahui konteks dan maksud dari risetnya dengan dia membaca pertanyaan-pertanyaan kita sebelum dia memutuskan untuk memberikan jawaban terkait data mereka yang sangat penting, yaitu nomor HP-nya mereka. Nah, dengan dia tahu, oh ternyata riset ini berkaitan dengan hal seperti ini dan itu memang relate dengan mereka, maka mereka akan sukarela untuk memasukkan nomor HP-nya.